Di masa pandemi ini, kita telah mengetahui bahwa pemerintah sekarang akan mencanangkan tentang pelonggaran PSBB, atau biasa juga dikenal dengan new normal atau konsep hidup normal baru. Pelonggaran PSBB dilakukan atas dasar melemahnya ekonomi di Indonesia. Dengan adanya kehidupan new normal diharapkan bisa mampu menggerakkan kembali roda perekonomian di Indonesia yang selama ini telah lumpuh akibat dari PSBB tersebut. Namun yang menjadi masalah terkait dengan wacana ini adalah karena masih menimbulkan banyak sekali pro kontra di masyarakat, di mana ada masyarakat yang mempertimbangkan aspek kesehatan. Apakah negara kita sudah siap? Apakah masyarakat kita sudah siap untuk hidup dengan konsep normal baru? Dan juga ada juga yang mempertimbangkan masalah perekonomian yang selama ini sudah lumpuh akibat dari PSBB. Oke, terkait hal tersebut, maka kami sudah mengumpulkan beberapa pendapat dari teman-teman tentang masalah pro kontra new normal ini, apakah lebih penting aspek ekonomi atau aspek kesehatan. Berikut saya bacakan. Menurut partisipan yang pertama, menurut dia itu kesehatan lebih penting. Karena memang kesehatan itu adalah dasar orang untuk bisa melakukan kehidupannya. Kalau orangnya tidak sehat, maka tidak bisa mencari uang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Tapi tidak bisa juga dikesampingkan masalah ekonominya, karena saling keterkaitan. Kalau nggak mencoba untuk new normal, ekonomi bakal semakin terpuruk, karena orang yang harus bekerja di luar, yang nggak bisa WFH, itu tidak akan bisa bekerja lagi nantinya. Maksudnya di sini ya orang-orang seperti yang UMKM ya, usaha-usaha mikro mungkin. Nah, tapi dia berpesan, kalau mau konsep new normal pun protokol kesehatannya harus diutamakan dan tentunya orang-orang harus disiplin untuk kesehatannya sendiri. Berarti kalau begitu yang lebih prioritas adalah kesehatannya. Sementara dari partisipan kita yang kedua menyatakan bahwa masyarakat Indonesia khususnya menengah ke bawah tidak sadar akan kesehatan dan lebih memilih mendapatkan penghasilan untuk biaya hidup sehari-hari. Bahkan dia meng-caps lock dari pendapatnya, dia ada sedikit kutipannya bahwa lebih baik mati karena virus daripada mati karena lapar. Nah, ada juga teman-teman kita yang partisipan kita yang mengatakan bahwa tidak bisa memprioritaskan kedua-duanya karena keduanya itu sama-sama penting. Karena bagi dia justru yang lebih penting adalah kemanusiaan daripada perekonomian dan kesehatan. Ekonomi bisa dibangun dan kesehatan juga bisa ditingkatkan jika semua didasari oleh kemanusiaan. Nah, seperti itu pendapat partisipan kita yang ketiga. Selanjutnya, masih sama, partisipan yang keempat mengatakan bahwa dua-duanya urgensi yang perlu diselamatkan. Tapi ada yang lebih penting, karena ya kita nggak bisa bohong kalau ekonomi juga jadi tonggak penopang keberlangsungan negara. Jadi langkah yang paling benar sekarang adalah kembali menggerakkan roda perekonomian. Tapi tetap masyarakat harus patuh dan disiplin terhadap peraturan protokol-protokol yang sudah ditetapkan pemerintah dalam masa new normal ini. Selanjutnya, partisipan yang kelima mengatakan bahwa pandangannya adalah kita lihat dari sisi akibat atau imbasnya, karena lebih imbasnya dominan pada kesenjangan ekonomi, cuma kajian kesehatannya pun disisipkan dari sisi himbauan mengingat masyarakat pun harus paham mengenai kesehatan juga. Jadi mungkin ini sama aja sih dengan yang sebelumnya bahwa betul karena imbas dari PSBB ini adalah ekonomi, maka konsep new normal dia setuju, tapi masyarakat tetap harus menyesuaikan diri dengan protokol-protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya juga ada yang mengatakan bahwa pertimbangan ekonomi dan kesehatan, menurut dia ini dia langsung mengatakan bahwa langsung dipresentasikan nih bahwa kesehatan itu lebih penting 50%, ekonomi 49%, berarti lebih mengutamakan kesehatan. Selanjutnya juga ada yang mengatakan bahwa ekonomi dulu, kalau ekonominya lancar pasti manusianya sehat. Berarti dia mendukung protokol new normal yang akan diterapkan oleh pemerintah ini. Bahkan dia juga mengatakan bahwa anggap aja prinsipnya otak penuh, dompet penuh, perut kenyang. Lalu yang selanjutnya lagi adalah kesehatan seharusnya lebih didahulukan ketimbang ekonomi. Nyawa nggak bisa dibalikin, sementara ekonomi bisa. Kalau wacana new normal sudah jelas untuk memperbaiki perekonomian dan kita seperti disuruh berdamai dengan keadaan yang ada, PSBB nggak bakal kelar dan malah naik statistik yang positif COVID dan langsung diadakan normal sedikit. Nah, ini menurut dia aneh menurut dia nih.
Selanjutnya lagi, lebih prioritas kepada kesehatan. Karena sebenarnya masalah kesehatan dampaknya ke ekonomi juga. Tapi apa boleh buat, terpaksa harus diambil jalan tengah, di mana harus diberlakukan new normal tersebut supaya produktif ekonominya, tapi dengan protokol kesehatan. Indonesia memang tidak bisa berdiam diri dan pasif di tengah pandemi COVID-19 ini. Meskipun sebenarnya jumlah korban dari COVID-19 ini tiap hari itu makin bertambah, tapi kita tidak bisa terlalu lama dalam situasi PSBB, yang di dalamnya terlalu banyak regulasi, dan regulasi tersebut tentu menghambat perekonomian yang ada. Sebab, tidak mungkin setiap hari orang-orang terus di rumah. Mau makan apa masyarakat? Kecuali pemerintah bisa menjamin memberi makan setiap masyarakat yang berdiam diri di rumah. Namun pada kenyataannya tentu itu sangat sulit dilakukan. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo mengatakan bahwa masyarakat Indonesia yang bekerja di sektor formal itu hanya 3%. Sedangkan 97% bekerja di sektor informal, berarti sektor mikro dan usaha kecil, yang mana pendapatannya itu harian dan sangat bergantung pada pola hidup normal yang sudah biasa di masyarakat, bukan kondisi seperti PSBB sekarang. Yang di sektor formal saja sudah banyak yang tidak tahan dengan kondisi yang ada saat ini. PHK pun tidak terhindarkan lagi. Menurut KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, 1,8 juta buruh yang ada di Indonesia sekarang sudah di PHK akibat terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Tentunya dampaknya adalah ke ekonomi. Ekonomi masyarakat sekarang sudah semakin lesu dan melemah. Berdasarkan pada Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang PSBB dapat dilonggarkan bila sudah dilakukannya kajian epidemiologis, kajian politik, kajian sosial, kajian ekonomi, dan kajian budaya, pertahanan, dan keamanan. Bila kajian-kajian tersebut sudah dilakukan, maka PSBB sudah bisa dicabut dan dilonggarkan. New normal adalah sebuah konsep hidup berdampingan dengan virus COVID-19 karena memang situasi pandemik ini datang secara tiba-tiba sehingga belum ada vaksinnya. Sama-sama kita ketahui bahwa ilmiah kesehatan di seluruh dunia sekarang sedang bekerja untuk mencari vaksin dari virus ini. Namun sampai saat ini belum juga vaksin tersebut ditemukan. Sehingga saya bisa mengutip suatu pepatah yang mengatakan bahwa pepatah tersebut berbunyi bahwa si vis pacem para bellum. Siapa yang menginginkan perdamaian, maka dia harus bersiap untuk perang. Kita harus berdamai pada kondisi pandemik ini, agar kehidupan kita bisa kembali berjalan seperti normal. Namun, kita harus berperang. Berperang di sini konteksnya adalah kita harus menerapkan pola hidup baru, pola hidup sehat, pola hidup mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga dengan demikian, jumlah korban positif bisa semakin ditekan, bahkan kalau bisa sampai dengan 0. Dalam situasi new normal ini, ada 3 hal yang menurut saya perlu diperhatikan oleh masyarakat. Yang pertama adalah etika, kedua adalah disiplin, dan ketiga adalah hukum. Karena menurut saya, dengan beretika, masyarakat pasti disiplin dan mematuhi hukum. Tentu diharapkan ketika jalannya new normal ini berlangsung dengan baik, segala aturan dan hukum dapat dipatuhi, segala protokol kesehatan bisa berjalan dan dipatuhi oleh masyarakat, tentu Indonesia sudah bisa terbebas dari virus corona, sehingga perekonomian kita juga akan semakin baik ke depannya. Oke, kesimpulannya adalah terkait dengan konsep hidup new normal yang sekarang sedang dicanangkan pemerintah, kita bersama pemerintah harus siap dengan protokol-protokol kesehatan di masa new normal tersebut. Tujuannya adalah untuk menekan angka positif virus corona sehingga Indonesia bisa kembali sehat, juga bisa membantu dunia untuk pengurangan dan pengendalian jumlah korban yang positif corona. Oke, sekian pemaparan yang kami sampaikan tentang konsep hidup new normal. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan sampai jumpa di video-video kita yang selanjutnya.